Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Arizmatul Mauliyah, kelompok 2 Etika Profesi dan Bisnis Islam. Saya di sini akan menerangkan sedikit cakupan etika profesi. Etika profesi adalah suatu sikap yang bertujuan untuk memberikan suatu pelayanan yang bersifat profesional terhadap masyarakat. Etika profesi harus dimiliki oleh seseorang yang sedang bekerja, sebab dengan adanya etika dalam bekerja, secara tidak langsung akan memberikan pengontrolan terhadap pelaksana di lapangan pekerjaan. Selanjutnya, cakupan etika profesi terdiri dari 3, yaitu yang pertama adalah tanggung jawab. Keadaan wajib yang menanggung segala sesuatu. Dalam dunia kerja, tanggung jawab membantu seseorang untuk berkomitmen terhadap pekerjaannya, serta mampu menyelesaikannya dengan tepat waktu dan dengan hasil yang memuaskan. Menurut Dharma Suti 2007, tanggung jawab yang dimaksud adalah tanggung jawab pelaksana, by function, dan tanggung jawab dampak atau by profession. Hal ini berarti ketika seseorang memiliki tanggung jawab untuk melakukan sesuatu, tetapi ia tidak melakukannya dan hasil pekerjaannya tidak sesuai dengan yang diharapkan, maka ia akan mendapatkan sebuah konsekuensi. Yang selanjutnya adalah keadilan atau tidak memihak apapun dan siapapun. Dengan kata lain, keadilan ini akan membangun suatu kondisi yang tidak memihak ke kanan maupun ke kiri, yang memungkinkan adanya maksud untuk ditunggangi oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Keadilan ini merupakan suatu hal yang sangat diinginkan dalam setiap profesi. Selanjutnya adalah otonomi atau kebebasan, yaitu kebebasan untuk mengembangkan profesi dalam batas-batas aturan yang berlaku dalam sebuah profesi. Yang selanjutnya adalah menurut Suraida 2005 menyebutkan prinsip-prinsip etika profesi adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah tanggung jawab profesi, yaitu seorang profesional memiliki tanggung jawab kepada pemakai jasa mereka dan tanggung jawab untuk bekerja sama dengan sesama anggota demi mengembangkan profesi dan agar mendapatkan kepercayaan dari masyarakat. Dalam melaksanakan tanggung jawabnya sebagai profesional, harus dilaksanakan menurut pertimbangan profesional dan moral terhadap semua kegiatan yang dilaksanakannya. Yang kedua adalah kepentingan publik. Seorang profesional harus menerima kewajiban untuk bertindak dalam rangka pelayanan yang bersifat publik, menghormati kepercayaan publik, dan menunjukkan komitmen pada profesionalisme. Yang ketiga adalah integritas. Integritas mengharuskan seseorang untuk berlaku jujur dan berterus terang atau objektif tanpa harus mengorbankan rahasia penerima jasa. Untuk mempertahankan dan memperluas keyakinan publik atau khalayak umum, seorang profesionalitas harus melaksanakan seluruh tanggung jawab profesional dengan integritas setinggi mungkin. Setiap integritas dapat menerima kesalahan yang tidak disengaja dan perbedaan pendapat yang jujur, namun tidak akan menerima kecurangan atau peniadaan prinsip. Yang keempat adalah objektivitas atau prinsip objektivitas, yaitu mengharuskan anggota bersifat adil, tidak memihak salah satu pihak, memiliki sikap jujur secara intelektual, tidak berprasangka, serta bebas dari benturan kepentingan atau di bawah pengaruh pihak lain. Setiap anggota harus mempertahankan objektivitas dan bebas dari konflik penugasan dalam pelaksanaan tanggung jawab profesional. Yang selanjutnya adalah kompetensi dan kehati-hatian profesi, yaitu setiap anggota harus mampu memelihara pengetahuan dan keahlian profesi yang dibutuhkan untuk menjamin pemberi kerja atau klien menerima layanan yang profesional dan kompeten. Selanjutnya, anggota juga harus mampu bertindak tekun dan cermat sesuai teknik dan profesionalitas yang berlaku ketika memberikan jasa profesional. Agar dapat memberikan layanan yang berkualitas, profesional harus memiliki dan mempertahankan kompetensi dan ketekunan. Selanjutnya adalah kerahasiaan. Seorang profesional harus mampu menjaga kerahasiaan atau informasi yang diperolehnya dalam melakukan tugas. Walaupun keseluruhan proses mungkin harus dilakukan secara terbuka dan transparansi, seorang profesional juga tidak akan menggunakan informasi rahasia untuk kepentingan pribadi atau pihak ketiga, baik itu informasi yang diperoleh dari hubungan profesional maupun hubungan bisnis. Selanjutnya adalah perilaku profesional,
yaitu melakukan tugas sesuai dengan yang berlaku yang meliputi standar teknis dan profesional yang relevan. Seorang profesional harus berlaku konsisten dengan reputasi profesi yang baik dan menjauhi tindakan yang dapat mendiskreditkan profesi. Kewajiban untuk menjauhi tingkah laku yang mendiskreditkan profesi harus dipenuhi sebagai perwujudan tanggung jawabnya kepada penerima jasa, pihak ketiga, anggota yang lain, staf, pemberi kerja, dan masyarakat umum. Yang kedelapan adalah standar teknis, yaitu suatu norma atau persyaratan yang biasanya berupa suatu dokumen formal yang menciptakan kriteria, metode, proses, dan praktik rekayasan atau teknis yang seragam. Sebagai seorang akuntan yang profesional dan kita dididik menjadi profesional akuntan, ada beberapa cakupan etika profesi yang berhubungan dengan seorang akuntan. Yang pertama adalah kewajiban dan yang kedua adalah larangan. Kembali ke yang pertama, kewajiban adalah bebas dari kecurangan, ketidakjujuran, kelalaian, dan akan menggunakan kemahiran jabatannya dalam menjalankan tugas profesinya. Jadi seorang akuntan itu harus bekerja sesuai dengan profesinya. Seorang akuntan harus bisa melakukan audit, menghitung, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh dan tidak membocorkannya kepada pihak lain yang tidak bersangkutan atau berkepentingan. Jadi itu merahasiakan sesuatu yang sekiranya itu penting dan tidak bisa dibocorkan. Selanjutnya adalah mempunyai staf atau tenaga auditor yang profesional dan memiliki pengalaman cukup. Jadi nanti kita harus merekrut anggota seorang akuntan yang memiliki profesionalitas dan kecakapan sesuai dengan standar teknis yang berlaku. Selanjutnya adalah memiliki kertas kerja audit dan mendokumentasikan dengan baik. Setelah kita mengaudit suatu berkas atau laporan atau apapun itu, kita harus mendokumentasikannya dengan baik dan menyimpannya dengan baik. Selanjutnya ada larangan, di mana seorang akuntan itu dilarang pertama satu memberikan jasa audit umum atas laporan keuangan untuk klien yang sama berturut-turut selama 3 tahun. Hal ini meminimalisir terjadinya kecurangan pengauditan. Selanjutnya adalah larangan melakukan audit jika ternyata akuntan tidak dapat bersifat independen. Yang ketiga, seorang akuntan dilarang merangkap jabatan yang tidak diperbolehkan oleh ketentuan perundang-undangan, seperti jabatan sebagai pejabat negara, pemimpin, atau pegawai pada instansi pemerintah. Jadi seorang akuntan itu tidak diperbolehkan rangkap jabatan menjadi contohnya kita sudah sebagai akuntan profesional dan menjabat sebagai pemimpin atau pejabat pemerintahan, itu tidak diperbolehkan. Selanjutnya adalah seorang akuntan dilarang memberikan jasa yang tidak ada kaitannya dengan kegiatan akuntansi. Jadi kita harus memberikan suatu jasa yang memang berkaitan dengan akuntansi seperti audit, penghitungan, pelaporan, transaksi, dan lain-lain. Dari semua yang dapat saya paparkan, di akhir ini saya memberikan kesimpulan bahwa dapat disimpulkan bahwa sebuah profesi hanya dapat memperoleh kepercayaan dari masyarakat apabila dalam diri para elit profesional tersebut ada kesadaran kuat untuk mengindahkan etika profesi pada saat mereka ingin memberikan jasa keahlian profesi kepada masyarakat yang memerlukannya. Tanpa etika profesi, apa yang semua dikenal sebagai sebuah profesi yang terhormat akan segera jatuh, terdegradasi menjadi sebuah pekerjaan pencarian nafkah biasa atau okupasi yang sedikit pun tidak diwarnai dengan nilai-nilai idealisme dan ujung-ujungnya akan berakhir dengan tidak adanya lagi respek maupun kepercayaan yang pantas diberikan kepada profesional ini. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua, amin. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.